Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di video pembelajaran sejarah kebudayaan Islam Madrasah Tsanawiyah kelas 9. Pada video kali ini kita akan membahas bab yang pertama, yaitu tentang sejarah Islam di Indonesia. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah bersama kita berdoa agar diberikan ilmu yang bermanfaat serta diberikan kemudahan dalam belajar. Selanjutnya, mari bersama kita awali kegiatan pembelajaran ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah bersama kita perhatikan peta konsep berikut ini. Pada bab kali ini, yaitu tentang sejarah Islam di Nusantara, setidaknya kita akan membahas 3 subbab yang utama. Yaitu diantaranya yang pertama adalah kondisi masyarakat Nusantara sebelum Islam. Sebab yang kedua adalah proses masuknya Islam ke Nusantara. Dan subbab yang ketiga adalah teori masuknya Islam ke Nusantara. Pada kesempatan kali ini, kita akan secara khusus membahas tentang subbab yang pertama, yaitu kondisi masyarakat Nusantara sebelum Islam. Nanti di dalamnya kita akan bahas bagaimana kondisi ekonomi, yang kedua kondisi budaya, ketiga kondisi agama dan kepercayaan, yang keempat kondisi politik, dan yang kelima adalah kondisi suku bangsa yang ada di Nusantara. Sebelum kita masuk ke materi utama, marilah simak prawacana berikut. Kondisi masyarakat Nusantara sebelum Islam sudah menganut agama dan atau kepercayaan. Secara geografis, wilayah Nusantara terdiri dari beribu pulau, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Beraneka suku bangsa, adat istiadat, seni dan budayanya, serta masyarakat yang lemah lembut tutur bahasa dan budi pekertinya. Kaya akan hasil sumber daya alam, baik biotik maupun abiotik. Tanah yang subur, wiwitan tukul tanpa tinandur, gemah ripah loh jinawi. Indonesia ibarat negeri zamrud katulistiwa. Letak Nusantara sangat strategis sebagai pusat sekaligus jalur perdagangan dunia. Pelabuhan di Nusantara banyak yang dijadikan dermaga untuk transaksi jual beli internasional. Banyak para pedagang berdagangan singgah dan beberapa yang tinggal di Nusantara Indonesia. Di antara mereka ada yang beragama Islam. Perdagangan merupakan saluran utama dan pertama penyebaran Islam di Indonesia. Ada yang datang langsung dari Arab, dari Persia, Gujarat, dan Cina. Mereka datang ke Indonesia berdagang sambil berdakwah. Sebagian dari mereka menikah dengan penduduk setempat, tinggal, menetap, dan berketurunan di Nusantara. Kemudian muncul komunitas dan perkampungan Muslim. Dari situlah Islam mulai berkembang di Nusantara. Saluran penyebaran Islam di Nusantara Indonesia selanjutnya melalui perdagangan, perkawinan, pendidikan, seni budaya, tasawuf, dan politik. Dari sinilah Wali Songo mempunyai peran dakwah yang sangat penting dalam perkembangan Islam di tanah air. Walaupun melalui proses yang panjang, Wali Songo mampu membumikan nilai-nilai ajaran Islam yang menjadi corak Islam di Nusantara. Kemudian, mari kita amati peta berikut. Gambar 1 adalah peta dan ruang kosong sebagai deskripsi sederhana proses penyebaran Islam di Indonesia. Ada tanda panah ke ruang kosong yang tercantum tanda tanya yang mengisyaratkan apakah Islam datang ke Indonesia pada masyarakat yang hampa, belum berbudaya, belum mengenal agama atau kepercayaan, belum ada kekuasaan atau pemerintahan, dan lain-lain. Jawabannya tentu saja tidak. Nah, rumuskan beberapa pertanyaan terkait kondisi masyarakat sebelum dan atau selama proses penyebaran Islam di Indonesia. Selanjutnya, mari kita amati kembali gambar yang kedua. Merupakan ilustrasi kedatangan saudagar Arab ke Indonesia. Selain sebagai saudagar, mereka juga sekaligus menjadi mubaligh yang disambut masyarakat setempat dengan ramah.
Rumuskan beberapa pertanyaan berkaitan dengan strategi atau metode yang digunakan para da'i kepada masyarakat selama proses penyebaran Islam di Indonesia. Selanjutnya, mari kita amati lagi. Gambar ketiga merupakan ilustrasi jalur kedatangan saudagar Islam ke Indonesia dari berbagai negara. Mereka disambut masyarakat setempat dengan ramah. Kembali, rumuskan beberapa pertanyaan berkaitan proses penyebaran Islam di Indonesia berdasarkan beberapa sumber sejarah. Nah, selanjutnya, mari kita mengamati kembali gambar berikut. Gambar yang keempat merupakan ilustrasi penanaman nilai-nilai ajaran Islam kepada masyarakat Indonesia dengan berbagai suku bangsa, budaya, dan bahasa yang berbeda, dari Sabang sampai Merauke. Gambar-gambar yang sudah kalian amati tadi dapat kalian lihat kembali di buku pelajaran SKI kalian. Dan kemudian rumuskan beberapa pertanyaan terkait corak dan karakteristik keislaman di Indonesia berdasarkan beberapa sumber dan fakta sejarah. Sekarang, untuk membuka dan memperluas cakrawala kalian tentang masuknya Islam ke Indonesia, mari perhatikan materi berikut. Islam masuk ke Indonesia sejak abad ke-7 hingga 16 Masehi. Proses masuknya Islam ke Indonesia pada umumnya berlangsung secara damai. Islam masuk ke Indonesia melalui saluran perdagangan, baik para saudagar Arab, Gujarat, Persia, dan Cina. Para pedagang dari Arab seringkali harus singgah beberapa bulan di Indonesia, menunggu pergantian angin muson barat dan angin muson timur. Sejak abad ke-7, sebagian besar penduduk Cina bagian barat telah memeluk Islam, serta sebagian dari mereka menjalin perdagangan dengan masyarakat Indonesia. Sekarang saatnya kita masuk ke materi inti pertemuan kita kali ini, yaitu kondisi masyarakat Indonesia sebelum Islam. Kondisi masyarakat Indonesia sebelum Islam dapat dilihat dari beberapa aspek, di antaranya perekonomian, sosial budaya, agama atau kepercayaan, sosial dan politik, serta berbagai suku bangsa. Selanjutnya, kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu tentang kondisi sosial budaya. Penduduk Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa yang masing-masing daerahnya mempunyai corak seni, budaya, dan bahasa yang beragam. Berbagai perbedaan itulah yang membentuk keanekaragaman suku bangsa di Indonesia. Keanekaragaman atau pluralitas tersebut merupakan kekayaan bangsa yang tidak ternilai harganya hingga harus tetap dipertahankan dan dilestarikan. Selanjutnya, bagian yang kedua adalah kondisi agama atau kepercayaan. Masyarakat yang tinggal di Indonesia sebelum Islam sudah mengenal agama atau kepercayaan. Mereka sudah memeluk agama Hindu, Buddha, dan sebagian mereka menganut kepercayaan Kapitaya. Agama Hindu lahir di India sekitar tahun 1500 sebelum Masehi dengan kitab suci Weda. Adapun agama Buddha dengan kitab suci Tripitaka lahir di India kurang lebih tahun 500 sebelum Masehi. Sementara itu, Kapitaya adalah sebuah kepercayaan yang memuja Sang Yang Taya, yakni bermakna hampa atau kosong. Mereka mendefinisikan bahwa Sang Yang Taya adalah Sang Yang Widi Tan Kena Kinaya Ngapayen Anapalah Dudu. Tuhan itu tidak boleh diserupakan atau bahkan terlintas gambarannya di pikiran kita. Kalau sampai diwujudkan, maka itu berarti bukan Tuhan. Sedangkan para orientalis mengklasifikasikan kepercayaan nenek moyang Indonesia dalam dua jenis, yaitu animisme dan dinamisme. Lanjut ke bagian berikutnya, yaitu kondisi perekonomian penduduk Indonesia sebelum datangnya Islam. Penduduk
Indonesia atau Nusantara sebelum datangnya Islam sudah memiliki berbagai mata pencaharian. Di antara mereka ada yang berdagang, bercocok tanam, beternak, serta berlayar atau menjadi nelayan. Penduduk Nusantara atau Indonesia mayoritas bercocok tanam, terutama yang tinggal di pedalaman. Adapun yang tinggal di kawasan pesisir, rata-rata menekuni profesi sebagai nelayan dan pedagang. Indonesia yang terletak di daerah tropis sehingga mengalami hujan lebat dan sinar matahari hampir sepanjang waktu yang merupakan elemen penting untuk bercocok tanam. Komoditas pertanian dan perkebunan sebagian besar dapat tumbuh di Indonesia yang notabene memiliki tanah yang subur melimpah. Indonesia adalah penghasil utama dari berbagai produk pertanian tropis. Komoditas pertanian dan perkebunan penting di Indonesia meliputi cengkeh, kayu manis, kayu putih, rempah-rempah, dan lain sebagainya. Bagian selanjutnya adalah bagaimana kondisi sosial politik di Nusantara sebelum datangnya Islam. Sebelum Islam datang ke Indonesia pada abad ke-7 hingga ke-12, Sriwijaya mengalami masa kejayaan, baik dalam bidang politik, sosial, maupun ekonomi. Kejayaan yang dialami Sriwijaya sangat ditentukan oleh letak wilayahnya sebagai kerajaan maritim. Dalam hal ini, Sriwijaya merupakan bagian dari jalur perdagangan internasional. Sebagai pelabuhan, pusat perdagangan, dan pusat kekuasaan, Sriwijaya banyak dikunjungi oleh pedagang dari Persia, Arab, dan Tiongkok. Namun, memasuki abad ke-13, Sriwijaya menunjukkan tanda-tanda kemunduran. Kekayaan alamnya sudah tidak lagi menghasilkan dan kalah dengan Pulau Jawa. Untuk menyiasati hal ini, Sriwijaya menetapkan bea cukai yang mahal bagi kapal-kapal yang berlabuh. Tindakan Sriwijaya tersebut ternyata tidak memberikan keuntungan bagi kerajaan. Sebaliknya, kapal-kapal asing mencoba menghindar untuk berlabuh. Kemunduran Sriwijaya diperparah dengan serangan kerajaan Singasari dari Jawa melalui ekspedisi Pamalayu. Melalui ekspedisi tersebut, supremasi kerajaan Singasari dapat ditancapkan di bekas wilayah Sriwijaya di Sumatera. Setelah Singasari berkuasa, kemudian muncullah Majapahit sebagai kerajaan yang memiliki kekuatan dan pengaruh lebih besar. Kemunculan Majapahit ini semakin memperlemah kedudukan Sriwijaya. Majapahit pernah tampil sebagai supremasi kekuasaan di wilayah Indonesia setelah Sriwijaya runtuh. Kejayaan kerajaan Majapahit terjadi pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk beserta patihnya yang terkenal yaitu Gajah Mada. Dengan Sumpah Palapa, Gajah Mada melakukan perluasan wilayah secara luar biasa. Majapahit kemudian mengalami kemunduran yang lebih banyak disebabkan oleh adanya konflik internal. Pada tahun 1478, Majapahit mengalami keruntuhan. Selanjutnya, memasuki bagian yang terakhir dari pembelajaran kita kali ini adalah tentang kondisi suku bangsa masyarakat Indonesia sebelum datangnya Islam. Masyarakat di Indonesia memiliki suku bangsa yang beragam. Keragaman tersebut terbentuk oleh jumlah suku bangsa yang mendiami berbagai daerah yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap suku bangsa mempunyai corak seni budaya dan bahasa masing-masing. Berbagai perbedaan itulah yang membentuk keanekaragaman suku bangsa di Indonesia. Pluralitas tersebut merupakan kekayaan bangsa yang tak ternilai harganya, sehingga harus tetap dipertahankan dan dilestarikan. Itulah yang membentuk keanekaragaman suku bangsa di Indonesia. Pluralitas tersebut merupakan kekayaan bangsa yang tidak ternilai harganya, sehingga harus tetap dipertahankan dan dilestarikan. Baiklah, sampai di sini dahulu pertemuan kita atau pembahasan kita tentang materi kali ini. Sampai berjumpa kembali pada pembahasan-pembahasan selanjutnya. Kita akhiri dengan bersama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.